perang antara Rusia dan Ukraina telah menjadi berita panas sejak beberapa tahun lalu. Tak hanya di dunia, berita ini pun sempat menjadi sorotan di dalam negeri. Presiden Joko Widodo pun sengaja meluangkan waktu untuk menjadi juru damai antara kedua negara ini. Rusia yang dulunya bernama Uni Soviet punya ikatan sejarah yang cukup panjang dengan Indonesia. Bahkan ada satu waktu di mana Rusia dipaksa untuk mengikuti keinginan presiden pertama Indonesia, yakni Soekarno. Lantas seperti apa cerita selengkapnya? Mari kita bongkar. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1961, di mana pada saat itu Uni Soviet dan Amerika Serikat menjadi dua negara adidaya yang berusaha saling menyalahkan satu sama lain. Indonesia yang berada di bawah kepemimpinan Soekarno dianggap memiliki nama yang besar, sehingga Amerika Serikat dan Uni Soviet berharap bisa menjalin tali persahabatan dengan Indonesia melalui Soekarno. Bung Karno pernah diundang ke Uni Soviet oleh Perdana Menteri Nikita Khrushchev. Hal ini bertujuan agar Soekarno terlihat memberi dukungan pada Uni Soviet. Melalui sambungan telepon, Soekarno diharapkan mau berkunjung ke Uni Soviet. Dengan menggunakan bahasa Inggris yang fasih, Bung Karno melayangkan syarat kepada Nikita Khrushchev. "Tuan, saya mau berkunjung ke Uni Soviet jika Tuan mampu menemukan makam Imam Bukhari," kata Bung Karno kepada Khrushchev. Permintaan ini membuat Uni Soviet kalang kabut, sebab Khrushchev dan Uni Soviet yang menganut paham komunis tak memiliki informasi mengenai siapa Imam Bukhari dan di mana makamnya berada. Oleh karena itu, Uni Soviet sempat bernegosiasi dengan mengajukan syarat yang lain, tetapi Soekarno menolak. Soekarno dengan tegas mengatakan bahwa jika Khrushchev tak mampu menemukan makam Imam Bukhari, maka ia tak akan berkunjung ke Uni Soviet. Setelah melalui proses pencarian yang cukup panjang, makam Imam Bukhari ditemukan di sebuah wilayah terpencil yang namanya disamarkan. Saat itu, makam Imam Bukhari dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Terdapat rumput setinggi 3 meter menutupi permukaan makam. Khrushchev lantas menyampaikan kepada Bung Karno bahwa makam telah ditemukan. Soekarno memberi penawaran agar jasad Imam Bukhari dipindahkan ke Indonesia. Bung Karno bahkan menawarkan pertukaran jasad Imam Bukhari dengan emas seberat peti mati. Khrushchev yang memiliki gengsi yang tinggi tentu tak mau kalah. Ia menuruti permintaan Bung Karno. Setelah semua permintaan terpenuhi, Bung Karno pun melawat ke Uni Soviet. Pada sore hari ketika telah tiba di Uni Soviet, Soekarno membaca kitab suci Al-Quran sampai pagi. Di hari kedua ia memilih berziarah ke makam Imam Bukhari daripada agenda kunjungan kenegaraan. Saat itu, makam Imam Bukhari hanya boleh dikunjungi oleh masyarakat Uni Soviet yang beragama Islam dan warga negara Indonesia. Namun saat ini, setelah Uni Soviet terpecah menjadi beberapa negara, makam yang kini masuk ke dalam wilayah Uzbekistan ini bebas dikunjungi oleh siapapun. Persahabatan yang terjalin antara Presiden pertama Indonesia, Soekarno dan Perdana Menteri Nikita Khrushchev dikenal cukup kental. Keduanya merepresentasikan hangatnya hubungan antara Jakarta dan Moskow. Negara Indonesia tentu mendapat keuntungan dari hubungan baik ini. Khrushchev banyak memberi bantuan kepada Indonesia, mulai dari aspek militer sampai ke pembangunan. Berkat kedekatan keduanya, Indonesia mampu memiliki pesawat kepresidenan pertama yang dikenal dengan nama Dolok Martimba. Persamaan pola pikir antara Soekarno dan Nikita Khrushchev tak diragukan lagi. Keduanya secara konsisten menentang kolonialisme dan imperialisme. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB pun ketar-ketir dibuatnya. Khrushchev secara terang-terangan menyebut delegasi Filipina, yakni Lorenzo Sumulong yang menghina Uni Soviet sebagai negara penjajah, adalah seorang antek pesuruh dan penjilat imperialisme Amerika. Sementara itu, Soekarno membawa Indonesia keluar dari PBB lantaran pembentukan negara boneka Inggris, yakni negara Federasi Malaysia. Faktanya, kedekatan Soekarno dan Khrushchev telah terjalin sejak jauh-jauh hari. Kedekatan ini sudah terjalin sejak Khrushchev masih menjabat sebagai pemimpin tertinggi Partai Komunis Uni Soviet pada tahun 1953 sampai tahun 1954. Persahabatan keduanya membuat Indonesia seperti terkena durian runtuh. Pasalnya, bantuan dana terus masuk ke dalam kas Indonesia. Salah satu yang paling diingat, Indonesia mendapat hadiah dari Uni Soviet berupa pesawat Ilyushin Tu-18. Upacara penyerahan pesawat ini dilakukan di Bandara Pangkalan Militer Udara Halim Perdana Kusuma pada 24 Januari
1957. Bung Karno pun mempercayakan pemeliharaan pesawat ini kepada Angkatan Udara Republik Indonesia. Upacara penyerahan ini disaksikan langsung oleh Duta Besar Uni Soviet, yakni Zhukov, dan pejabat tinggi Indonesia dari Menteri hingga staf Angkatan Udara. Seperti telah dipersiapkan sebelumnya, Bung Karno menamai pesawat pemberian Uni Soviet dengan nama gunung di Sumatera Utara, yakni Dolok Martimbang. Pemberian nama ini bukan tanpa alasan. Soekarno memiliki alasan tersendiri di balik pemberian nama ini. Di Tapanuli, terdapat sebuah daerah yang dipenuhi dengan pegunungan dan lembah, yang menurut legenda terus bertengkar satu sama lain. Saat itu, Dolok Martimbanglah yang mampu mendamaikan dan menyatukan mereka. Itulah mengapa Soekarno memberi nama pesawat 218 ini dengan nama Dolok Martimbang. Dengan nama ini, Soekarno berharap dapat memberikan kekuatan untuk melakukan reunifikasi dan penguatan rakyat Indonesia. Adapun pesawat ini mulai resmi digunakan oleh Soekarno sebagai pesawat kepresidenan pada kunjungan resmi ke Surakarta dan Bali pada bulan April 1957. Kedekatan antara Indonesia dan Uni Soviet semakin kuat ketika Khrushchev menjabat sebagai Perdana Menteri Uni Soviet di tahun 1958 sampai 1964. Hal ini terlihat dari kedua pemimpin negara yang saling berkunjung satu sama lain. Kunjungan ini dimulai dari Soekarno yang bertandang ke Moskow pada tahun 1956. Lalu Khrushchev berbalik mengunjungi Indonesia pada 18 Februari 1960. Kunjungan selama 2 pekan ini tercatat sebagai kunjungan negara adidaya pertama di Indonesia. Selama berada di Indonesia, Khrushchev beserta rombongan berkunjung ke beberapa tempat seperti Bandung, Yogyakarta, dan Maluku. Lantaran kunjungan ini dianggap sangat bersejarah, banyak jurnalis yang datang untuk meliput peristiwa ini. Setidaknya terdapat 89 jurnalis dari seluruh dunia hadir untuk meliput. Mereka terdiri dari jurnalis radio, televisi, media cetak, dan juru kamera. Selama di Indonesia, Khrushchev dijamu dengan cukup mewah. Soekarno pun turun tangan dalam menyiapkan segala hal agar sang sahabat nyaman berada di Indonesia. Bung Karno sampai mengeluarkan 14 lukisan dari koleksi pribadinya untuk dipakai sebagai dekorasi di dalam ruang jamuan, di mana sebagian dari lukisan ini dilukis oleh Soekarno sendiri. Itulah ulasan mengenai awal mula hubungan Indonesia dan Uni Soviet. Uni Soviet saat ini sudah terpecah menjadi beberapa negara termasuk Rusia. Rusia sendiri telah dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo dan disambut hangat oleh Presiden Vladimir Putin. Menurut kamu bagaimana hubungan antar Indonesia dan Rusia saat ini? Tulis opini kamu di kolom komentar ya, Bedikers.